Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Lamidullah, kelas 5D, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara gugatan sederhana ekonomi syariah yang diatur dalam Perma nomor 14 tahun 2016 dan juga Perma nomor 2 tahun 2015. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama adalah latar belakang atau landasan historis lahirnya Perma nomor 14 tahun 2016. Yang pertama, perkembangan hukum yang signifikan bidang ekonomi syariah. Yang kedua, dari perkembangan tersebut kemudian muncul perkembangan sengketa di akad syariah, di bidang akad syariah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah penyelesaian sengketa di bidang ekonomi membutuhkan prosedur yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang keempat adalah HIR dan RBG tidak membedakan nilai objek gugatan dan pembuktian sederhana sehingga memerlukan waktu yang sangat lama. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung berwenang mengisi kekosongan. Selanjutnya teman-teman adalah landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain dua perma yang telah tersebutkan di atas, yaitu Perma nomor 2 tahun 2015 dan juga Perma nomor 14 tahun 2016, terdapat juga beberapa dasar hukum lain seperti Undang-Undang nomor 21 tahun 2006 ataupun Undang-Undang Mahkamah Agung dan lain-lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri di slide yang udah tertera. Bahasan selanjutnya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini terdapat dua cara ya. Yang pertama adalah litigasi dan juga dengan cara non-litigasi. Untuk non-litigasi itu sendiri bisa dengan cara musyawarah atau mediasi perbankan atau dengan badan arbitrasi syariah atau lembaga sejenis. Sedangkan untuk litigasi bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara sederhana dan cara yang biasa. Oke teman-teman semuanya, jadi pada pembahasan kali ini kita memang terfokuskan kepada penyelesaian gugatan sederhana, mulai dari pengertiannya, dasar hukum, kriteria, dan juga proses berperkaranya seperti apa. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian acara gugatan sederhana. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Perma nomor 2 tahun 2015. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Sebuah gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana apabila yang pertama adalah nilai objek gugatan itu maksimalnya adalah 200 juta rupiah. Apabila lebih dari situ maka tidak termasuk gugatan sederhana tetapi gugatan biasa. Selanjutnya adalah wan prestasi atau PMH. Wan prestasi itu sendiri adalah cedera janji, yaitu debitur tidak memenuhi isi perjanjian, baik tidak dipenuhi prestasi sama sekali, ataupun tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi, ataupun memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, serta melaksanakan yang dilarang dalam perjanjian. Kriteria yang ketiga yaitu 1 lawan 1, kecuali ada kepentingan yang sama, misalkan sama-sama wan prestasi. Selanjutnya yang keempat adalah wajib hadir secara langsung setiap sidang, baik itu tergugat ataupun penggugat. Yang kelima, harus diketahui tempat tinggalnya antara tergugat dan juga penggugat. Tidak hanya itu, penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama, misalkan sama-sama di Kota Solo. Selanjutnya yang ketujuh adalah bukan sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah. Yang kedelapan, wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi. Yang kesembilan, tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan. Yang terakhir adalah penyelesaian maksimal 25 hari sejak sidang pertama. Gugatan sederhana tentunya memiliki banyak keuntungan, diantaranya adalah waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan acara biasa, yaitu
paling maksimal adalah 25 hari jika dibandingkan dengan acara biasa. Pada tingkat pertama itu 5 bulan, pada tingkat banding 3 bulan, sedangkan pada tingkat PK atau peninjauan kembali adalah 6 bulan, sangat lama. Selanjutnya adalah proses lebih sederhana, cepat dari perkara biasa. Sebab mengapa? Karena pada proses perkara sederhana tidak terdapat provisi, eksepsi, rekonvensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya keuntungan yang ketiga adalah upaya hukum. Upaya hukum seperti yang dilakukan pada perkara biasa seperti verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali tidak ada. Upaya hukum yang dilakukan pada acara sederhana hanyalah upaya hukum keberatan. Selanjutnya adalah tahapan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 Perma nomor 2 tahun 2015. Tahapan yang pertama adalah pendaftaran. Nah, pada pendaftaran kali ini dapat dilakukan dengan cara manual juga dengan cara online. Dan berkas yang harus dibawa adalah yang pertama gugatan yang berisi identitas, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat, dan juga bukti surat yang telah dilegalisir. Tahapan yang kedua adalah pemeriksaan kelengkapan yang dilakukan oleh panitera. Ini terkait dengan syarat-syarat seperti objek gugatan kurang daripada 200 juta ataupun sama-sama dalam satu wilayah hukum, ataupun jenis perkaranya adalah wan prestasi dan atau PMH ataupun bukan perkara tanah dan lain sebagainya. Dan apabila berkas tersebut tidak lengkap, maka berkas tersebut dikembalikan. Apabila berkas tersebut dinyatakan lengkap, maka penentuan majelis hakim akan menetapkan hakim tunggal dan juga menunjukkan panitera pengganti. Tahapan yang keempat adalah pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh hakim tunggal, yaitu terkait apakah berkas tersebut termasuk dalam kategori perkara sederhana atau bukan. Berkas yang diperiksa oleh hakim pada tahapan pemeriksaan pendahuluan apabila dikategorikan sebagai gugatan sederhana, maka tahapan selanjutnya adalah penetapan hari sidang. Kemudian dilakukan perintah panggilan yang dilakukan oleh jurusita. Tahapan yang keenam yaitu perdamaian dan pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan maka dilakukan terlebih dahulu perdamaian. Apabila berhasil maka dibuatlah akta perdamaian. Apabila tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pemeriksaan. Pada tahap pemeriksaan maka ada beberapa tahap, diantaranya yang pertama yaitu pembacaan gugatan. Gugatan diserahkan dan dibacakan ketika persidangan. Tahapan yang selanjutnya yaitu jawaban tergugat. Karena ini adalah acara sederhana maka tidak perlu adanya provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan dan lain sebagainya. Dan tahapan yang terakhir yaitu pembuktian. Apabila pembuktian tersebut dibantah maka harus dibuktikan sesuai dengan hukum acara. Apabila tidak dibantah maka tidak perlu ada pembuktian. Selanjutnya tahapan yang terakhir yang ke-8 yaitu putusan. Pada putusan dari acara sederhana ini harus dibacakan dengan secara terbuka untuk umum. Selanjutnya hakim juga memberitahukan upaya hukum ya tadi ya, seperti upaya hukum keberatan, salinan putusan, dan juga pemberlakuan hukum tetap putusan selambat-lambatnya adalah 2 hari setelah diucapkannya putusan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya lampirkan pada video ini urutan daripada tahapan-tahapan penyelesaian acara sederhana. Oke. Dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air, suara alam ini hangatkan jiwa kita.
sementara. Sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu menyalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai.